Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ummahati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Jalla wa'ala atas nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya, sehingga pada sore hari ini kita mampu berkesempatan hadir di majelis ilmu. Tentu tidak mudah di dalam menuntut ilmu, karena jalan menuntut ilmu diiringi dengan rintangan, dikelilingi oleh rintangan dan cobaan. Sebagaimana jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Huffatil jannah bil makarihi wa huffatin nar bis syahawati." Jalan menuju surga dikelilingi oleh sesuatu yang menggoda, berupa ujian, cobaan, yang dibenci manusia, yang tidak disukai oleh banyak orang. Karena itulah jalan menuju surga. Begitu banyak rintangan dan cobaan dalam menuntut ilmu. Wa huffatin nar bisyahawat. Dan jalan menuju neraka dikelilingi oleh yang berbau syahwat. Kenikmatan sementara. Dan cobaan-cobaan dalam menuntut ilmu yang paling berat adalah menjadi orang yang jahil, tidak mau mengangkat kebodohan pada dirinya. Maka ini menjadi perkara yang sangat berbahaya. Oleh karena itulah, pada sore hari ini, kita berusaha untuk mengangkat kebodohan pada diri kita. Menjadi hamba yang mengerti akan tujuan kita hidup di dunia ini. Memahami Al-Quran dan Sunnah dalam sudut pandang bahasa mereka. Bahasa Al-Quran, bahasa Nabi SAW, bahasa para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Itulah lughatul Arabiyyah. Di dalamnya termuat banyak sekali fawaid, faidah-faidah yang dapat kita ambil. Kita belajar bahasa Arab bukan untuk bisa pandai berbahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab bukan agar kita menjadi orang Arab. Kita belajar bahasa Arab karena agama kita berbahasa Arab. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Karena Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. Karena salafun salih, yaitu orang terdahulu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum wa arda, yang menjadi rujukan ilmu dalam ilmu agama, berbahasa Arab. Bahkan imam 4 madhab, baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ataupun Imam Ahmad bin Hanbal
rahimahumullah, mereka semua berbahasa Arab. Mereka mewajibkan kita untuk belajar bahasa Arab, dan para ulama yang dekat kepada Allah dan Rasulnya, para wali Allah pun demikian, menuntut kita untuk bisa belajar bahasa Arab, karena betapa pentingnya pelajaran bahasa Arab dalam memahami agama kita. Alhamdulillah, fil usbu'il rabi' atau fil usbu'il akhir fi hadha syahr, ya, di bulan ini ada pekan keempat, kita mengagendakan bahwasanya ada pembelajaran yang berkaitan dengan mengimplementasikan ilmu bahasa Arab kita yang sedikit banyaknya, ya, dalam sudut pandang, ya, bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Qur'an, ya. Maka dari itu kami ucapkan sebelumnya ahlan wa sahlan bihuduriki ya Umma Ihsan, ya. Kami ucapkan kepada Ummu Ihsan, terima kasih sudah hadir, ya. Selamat datang di kelas pemula, yaitu kelas A, yang dimana kelas ini adalah kelas pemula lil mubtadi, ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Selain lewat WA tertulis, kita ingin dengar juga, ya, suara Ummu Ihsan, dan bisa memperkenalkan diri, nama beliau, dan domisili di mana, apakah pernah belajar bahasa Arab sampai mana, ya. Kepada Ummu Ihsan, falyatafaddali mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Artika Ummu Ihsan, domisili sekarang di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Asalnya Jawa Timur. Iya. Kemudian saya pernah belajar bahasa Arab, tetapi masih awal-awal juga, Ustaz. Buku yang dipakai sebelumnya? Baina Yadai, Ustaz. Oh, Al-Arabiyyah Baina Yadai. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan. Ya. Barakallahu fiki pada Ummu Ihsan yang sudah memperkenalkan diri secara singkat, ya, dari Sulawesi. Sulawesi mana? Selatan. Iya. Oh, Sulawesi Selatan, ya, Masya Allah. Berarti di sana pukul berapa, ya, Ibu Ummu Ihsan? Sudah jam 5:15, Ustaz. Oh, 1 jam, ya, perbedaannya, ya. Masya Allah. Tabarakallah. Tayyib, syukran jazilan. Kembali kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fiki pada Ummu Ihsan yang sudah menyempatkan hadir pada majelis ilmu di takhasus bahasa Arab Abdullah bin Zubair, ya. Dan alhamdulillah, ya, pada sore ini kita akan membahas, ya, dalam sudut pandang bahasa Arab, apa yang sudah kita pelajari dari susunan bahasa Arabnya, dari kosakata bahasa Arabnya, ya, di dalam suratul Falaq. Di dalam surah Al-Falaq, surah yang ke-113. Jadi sedikit informasi pada Ummu Ihsan dan juga kepada Ummahat, ya, mengingatkan kembali bahwa hanya pekan keempat, ya, kita bahas mengimplementasikan nilai-nilai bahasa Arab kita ke dalam Al-Qur'an. Ya, sisanya kita belajar kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ya, bagi yang belum punya bisa segera beli, ya. Bagi yang sudah, alhamdulillah, ya. Dan insya Allah kita masuk ke dalam surah Al-Falaq seperti biasa pada ummahat sekalian untuk bisa membacakan surah Al-Falaq dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-5 secara jami'an, secara bersamaan. Sama, ya, kepada ummahat sekalian, falyatafaddalna mashkura, ya, iqra'na jami'an. Silakan. Wahid, Ithnan, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada Mahat yang sudah membacakan surah Al-Falaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada ummahat sekalian yang membacanya. Amin Allahumma amin. Tayyib. Di dalam surah Al-Falaq dengan judul disiapkan mushaf terjemahannya ummahat dan buku catatannya ya, serta buku durusul lughahnya. Ya, sesuai dengan judulnya Suratul Falaq. Apa artinya Al-Falaq? Kalau di mushaf, apa arti Al-Falaq, ummahat? Artinya apa? Waktu subuh. Oh iya. Waktu subuh. Ya. Nah, Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Ya. Apa itu waktu subuh? Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memunculkan yang namanya nur, cahaya. Ya, fis sobah di waktu pagi. Yang dimana cahaya tersebut menghilangkan kegelapan. Itulah disebut dengan al-falaq. Dari kata falaqa yafliqu. Artinya adalah memecah kegelapan. Ya, falaqa yafliqu. Artinya adalah memecah kegelapan, menghilangkan kegelapan. Ya. Karena ada cahaya matahari disebut dengan falak. Dan waktu falak itu dimulai dari bukan terbitnya matahari, tapi dari menjelang sepertiga malam sampai matahari terbit, disebut dengan falak. Ya, karena dia membelah ya cahaya di waktu subuh, ya, dan waktu subuh itu cahaya sudah mulai terlihat, ya, kemerah-merahan disebut dengan fajar shadiq dan fajar kadzib. Kalau ummahat pernah belajar tentang waktu subuh, ya, waktu subuh dilaksanakannya sholat subuh, ya. Nah, itu dimulai dari sepertiga sampai menjelang waktu subuh disebut dengan falak, waktu subuh. Ada apa dengan waktu subuh? Ada apa dengan waktu falak? Sampai Allah Subhanahu wa taala membuat judul khusus, ayat khusus, surat khusus. Namanya Al-Falaq. Kita lihat di ayat yang pertama. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Artinya apa nih ummahat terjemahannya? Silakan boleh dibaca terjemahannya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Naam. Katakanlah, ya, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Secara singkat, itulah yang namanya terjemahan. Karena tidak boleh mendetailkan, terjemahan itu tidak boleh mendetailkan. Yang boleh mendetailkan adalah secara bahasa. Kata kul diambil dari kata qala yaqulu. Qala itu artinya adalah berkata, telah berkata. Yaqulu artinya sedang berkata. Ya, bagian dari kata kerja. Kul sendiri artinya adalah kata perintah. Katakanlah, sama dengan kul a'udzu birabbin nas yang kemarin sudah kita bahas. A'udzu. Lalu ada kata a'udzu. Sama juga dengan surah An-Nas ada kata a'udzu. Yang artinya aku berlindung. Aku ditujukan kepada siapa ummahat? Ada yang tahu?
Aku berlindung kepada Allah kah? Kepada makhluknya kah? Atau kepada yang lainnya? Kepada siapa? Sini ada Ibu Ana, Ibu Dian, Ibu Fitriani, Ihsan, boleh ya berdiskusi kita ya. Ibu Yani, Ibu Yeni, Ibu Zahra, ya. Ada Kakak Afikah ya. Naam, ya. Maka kata aku di sini ditujukan kepada Muhammad. Iya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah aku berlindung dari kata a'adha, ya. Adha, dari kata adha ya'udhu. Kita tidak bahas kata kerja ya secara detail karena memang belum kita bahas ya dalam pelajaran Durusul Lughah ya. A'udhu, aku berlindung bi rabbil falaq, dengan atau yang atau kepada ya. Rabb artinya adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang memelihara ya. Karena Rabb itu disifati tentang perbuatan Tuhannya ya. Oh, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang berbuat, Tuhan yang ya yaitu Allah yang memelihara, yang menguasai ya. Bukan amalan hamba, seorang hamba ya, di mana kita menyebutnya ilahun, yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah itu artinya ilah. Kalau Rob artinya Tuhan yang menciptakan. Al-Falaq, Tuhan yang menciptakan dan menguasai al-falaq, waktu subuh, waktu fajar. Ya. Maka kalau kita mengacu kepada kalimat bahasa Arabnya, umat akan menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah, memerintahkan umatnya Rasul untuk berlindung dari waktu subuh. Memangnya ada apa di waktu subuh? Di sepertiga malam sampai matahari terbit, memangnya ada apa? Ya. Apakah ada sesuatu yang membahayakan? Karena kita bicara berlindung. Meminta perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Karena ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang mencengangkan bagi orang-orang yang lalai di waktu subuh. Bagi orang-orang yang beribadah di waktu subuh, itu adalah waktu yang mustajab ya umat. Ya, dari sepertiga malam ada yang namanya ibadah apa umat? Sepertiga malam itu ibadah apa sih? Ibadah apa? Ibu Sandra, ya, Ibu Ana, Ibu Dian, sepertinya hari ini banyak yang menyimak ya. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, mumtaz, Masya Allah. Atau tahajud. Qiyam, berdiri, menegakkan sholat, ya. Lail, di waktu malam, sepertiga malam. Ya. Ada waktu-waktu yang mustajab. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Ya. Mencari hambanya berdoa, maka aku akan kabulkan, kata Allah. Dan ada waktu juga di mana di dalam bahasa Arab ada yang namanya diddun. Ada namanya diddun. Ya. Diddun itu artinya adalah lawan. Ya. Antonim. Antonim. Ya, betul ya, antonim ya. Ya. Kanan. Antonimnya apa? Umahat. Kiri. Kiri. Atas. Antonimnya? Bawah. Ada pahala yang berlipat ganda di sepertiga malam. Maka lawannya adalah
ada kebaikan, lawannya apa? Lawannya kebaikan. Burukan. Keburukan. Disitulah kenapa Allah perintahkan berlindung. Ya, berlindung ya kepada yang memiliki waktu subuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi beramal soleh, tapi di satu sisi ada kemaksiatan yang bisa merusak hablum minan nas seorang hamba kepada hamba yang lain. Ya, apa itu? Kita lihat di ayat yang kedua. Min syarri ma khalaqa atau ma khalaqa. Ya, apa artinya nih Ummahat di situ? Dari kejahatan makhluknya. Dari kejahatan makhluknya. Syukran Ibu Ana atas jawabannya. Ya, Masya Allah. Tabarakallah. Dari kejahatan makhluknya. Secara singkat jawaban terjemahannya demikian. Tapi ternyata, ya, yang namanya secara bahasa berbeda, Umat. Dari kejahatan, syarrun. Syarrun itu bukan cuma kejahatan. Lawannya, kebalikannya dari kebaikan. Kejahatan, kejelekan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang berbahaya, dari sesuatu yang berbahaya. Dari sesuatu yang buruk, jelek, ya, dan kejahatan. Ya, diambil dari kata syarra. Ya, diambil dari kata syarra yashirru. Ya. Yang artinya adalah berbahaya. Keburukan. Melakukan perbuatan buruk, kejahatan. Ya. Syarrun. Dan menjadi syarri. Ma khalaqa. Diambil dari kata khalaqa. Kata kerjanya namanya khalaqa, Ummahat. Tapi kalau objeknya namanya makhluk. Apa artinya makhluk, Ummahat? Nah, kita diskusi nih. Makhluk apa artinya? Yang diciptakan. Yang diciptakan. Berarti kalau ditanya, Ummahat, ya, manusia makhluk bukan? Makhluk. Makhluk. Ya. Binatang makhluk bukan? Makhluk. Makhluk. Batu makhluk bukan? Makhluk. Makhluk. Hah? Makhluk. Makhluk. Rumah makhluk bukan? Bukan. Nah, terjadi penyimpangan bahasa nih. Dalam bahasa Indonesia, rumah bukan makhluk. Ya. Nah, mindset itu harus dirubah ke mindset bahasa Arab. Bahwasanya segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini ataupun yang ada di langit adalah makhluk. Ya. Ya. Sampai kepada tahapan tertinggi yaitu arsh. Kita tahu arsh, singgasananya Allah yang ada di langit ketujuh. Ya, kalau ditanya makhluk bukan? Makhluk. Makhluk. Ya, sampai molekul terkecil di dunia, mithqala dzarrah, seberat biji sawi, biji dzarrah, biji atom, disebut makhluk juga. Karena semua yang diciptakan Allah adalah makhluk. Tidak ada yang menjadi khalik. Nah, ada kata khalik. Khalik itu artinya adalah pencipta. Sedangkan pencipta cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kejahatan makhluknya Allah nih, kalau bahasa kitanya di ayat yang kedua, siapa kejahatan makhluknya Allah yang ada di waktu subuh? Apakah harimau, singa, binatang?
tumbuhan atau makhluk halus, jin, ya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ada makhluk yang Allah ciptakan sebelum jin. Pernah dengar? Ini tambahan aja ya. Ada literasi yang menjelaskan bahwasanya sebelum Allah ciptakan jin, Adam, manusia, ada makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Namanya adalah bin, ya. Ada namanya bin, ya. Hin wal bin. Ya, hin wal bin. Ya, ada dua makhluk ya selain binatang ya sebelum Adam dan jin. Itu dalam literasi Islam ya. Bukan kepada hukum mutlak yang pasti benar, tapi masih dipertanggungjawabkan keabsahannya, bahkan diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Artinya semua ciptaan Allah. Kita bicara dari zaman dulu sampai sekarang sampai hari kiamat, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciptaan Allah yang mengganggu ini siapa di waktu subuh, di waktu falak? Maka di ayat yang ketiga Allah katakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya apa, Ummah? Dan dari kejahatan Hmm? malam apabila telah gelap gulita. Apabila telah Gelap gulita. gelap gulita. Ya, sahih. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apabila dan dari kejahatan. Syarri artinya kejahatan. Ya. Lalu yang kedua, ya, malam apabila telah gelap gulita. Malam di sini diartikan gosikin, bukan lain. Diambil dari kata gosako, yagsiku. Ya. Artinya adalah malam yang sudah pekat. Berarti kalau malam yang sudah pekat itu bukan antara jam 9 jam 10. Orang Indonesia jam 9 jam 10 itu masih sore ya. Tapi dari pertengahan di sepertiga malam sampai menjelang waktu subuh. Ya, disebut dengan ghasiqin. Karena ghasaka yagsiku itu artinya adalah masuk ke dalam kegelapan. Ya. Malam yang muzlim, gelap gulita. Ya. Tidak ada bintang yang menerangi langit, tidak ada bulan yang menerangi langit di malam hari. Ya, itu disebut dengan ghasiq. Dari kata ghasaqah. Pekat ya, gelap yang pekat. Idza waqaba. Waqaba itu adalah kata kerja, Ummahat. Nanti Ummahat akan belajar sendiri, tapi sekarang kita tidak belajar sama sekali tentang kata kerja. Hanya pengenalan saja bahwasannya ada yang namanya kata kerja. Waqaba itu adalah kata kerja. Ya. Dan waqaba itu adalah gelap gulita. Sudah ghasiq itu adalah malam yang gelap. Lalu ditambah lagi apabila malam tersebut benar-benar gelap gulita. Waqaba yakibu. Ya, waqaba yakibu. Artinya malam ya yang gelap gulita. Ya. Kapan itu? Dari tengah malam sepertiga sampai waktu subuh. Ya. Di mana seluruhnya
ditutupi oleh yang namanya kegelapan. Ya, memangnya ada apa di kegelapan malam hari? Ada amal soleh yang bisa kita lakukan, qiyamul lail. Tapi ada lawannya dari amal soleh, yaitu kejahatan. Kejahatan itulah yang diajarkan oleh dua malaikat yang Allah perintahkan untuk menguji manusia. Ya, pernah dengar gak kisahnya, Umar? Dua malaikat yang mengajar ya sebuah fitnah kepada manusia, dan tidak pernah ada ilmu tersebut kecuali dua malaikat tersebut yang mengajarkannya. Ada yang tahu malaikat siapa itu? Ada Ibu Ana, Ibu Dian tadi aktif ya. Ibu Fitriani, Umu Ihsan mungkin, Ibu Yani, Ibu Yeni. Ya, hari ini banyak yang menyimak ya. Qadarullah wa masyafa'al. Ya. Jadi siapa nih malaikat tersebut? Malaikat Ada Harut, Ustaz. malaikat Harut dan Marut, sahih, yang mendidik dan mengajarkan sebuah fitnah. Fitnah itu adalah as-sihru, yaitu sihir. Ya. Pendetailan tentang sihir nanti ya akan ada pembahasannya. Dari mana sih asal kata sihir itu secara bahasa Arab ya? Dari mana? Nah, dari situlah nanti kita akan menghubungkan antara ilmu-ilmu syariat ya dengan ilmu bahasa Arab yang sudah kita pelajari. Kalau yang belum kita pelajari jangan dipaksakan. Kita tidak bahas. Ya. Jadi apabila gelap gulita itu ada tuh kejahatan di malam hari yang luar biasa jahatnya. Siapa itu? Ya, apa perbuatannya dan siapa ya makhluk tersebut? Di ayat keempat inilah poin pentingnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Apa artinya, Umar? Ya, apa artinya Ibu Dian? Ibu Fitriani? Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan pada Ibu Dian. Ya. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. An-nafasat diambil dari kata an-nafa, ya, satu, ya, diambil dari kata kerja nafasa. Nah, kita bahas ya di sini. Dan dari kejahatan siapa? Nafasa ini, an-nafasat, di dalam bahasa Arab klasik, ya. Nah, an-nafasat itu diartikan adalah penyihir. Ya, penyihir. Kenapa disebut penyihir? Ya, karena secara bahasa Arab akar kata nafasa itu sendiri, ya, akar kata nafasa itu sendiri, ya, tentunya bentuk dasarnya adalah meniup, ya, dengan sedikit ludah. Ulangi. An-nafasa, kenapa diartikan penyihir? Karena perbuatannya adalah dengan ditiupkan. Kata kerjanya adalah nafasa. Anda tulis ya, nafasa.
nafatha. Artinya adalah meniupkan dengan sedikit ludah. Oh, memang medianya seperti itu? Ya. Ya. Kita bahas beberapa metodologi ya yang digunakan oleh para penyihir dari zaman ke zaman. Tentunya berbeda-beda ya. Tapi poin pentingnya dasarnya adalah, bentuk dasarnya adalah dengan meniup ya, dengan sedikit air liur ya, yang dilakukan oleh awal para penyihir. Ya, masa-masa awal zaman pertama ya, para penyihir. Ya. Biasanya digunakan untuk apa? Meniupkan al-uqad dari kata aqada. Nah, pernah mendengar kata akidah? Nah, akidah. Ya. Akidah itu diambil dari kata aqada. Ikatan. Oh, berarti uqad itu adalah ikatan, betul? Buhul-buhul. Ya. Itu dilakukan dari zaman Babilonia ya. Ya, di daerah Irak. Ya, antara 2000 sampai 3000 sebelum Masehi. Ya. Mereka mempelajari ilmu tersebut. Dan Babilonia ini salah satu daerah dari perserikatan Mesopotamia yang ada di Irak. Antara dua sungai yang mengalir antara sungai Tigris dengan sungai Eufrat yang disabdakan oleh Nabi SAW di antara tanda-tanda hari kiamat. Disitulah letak peradaban yang ya diduga kuat ya mendapatkan ilmu sihir pertama. Sihir pertama. Dengan tujuan awal pertamanya adalah memisahkan antara suami istri atau memikat ya, al-atfu was-sarfu. Ya, memikat antara orang lain yang tidak suka menjadi suka ya, atau memisahkan suami istri. Ternyata bukan hanya itu ilmunya, diantaranya ada banyak sekali dengan media meniupkan ya, untuk mengikat ya antara satu insan dengan insan yang lain atau dengan golongan bangsa jin. Ya. Dengan istilah-istilah kontemporer sekarang ya, seperti dipelet, diguna-guna, ya disantet dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah istilah yang mengerucut kepada satu, yaitu sihir. Ya, para penyihir. Nah, kenapa para penyihir itu ditujukan kepada gender perempuan? Ya, an-nafathat itu adalah jamak muannas salim. Nanti Ummahat akan belajar tuh tentang kosakata yang khusus perempuan. Dan ini kosakata yang khusus perempuan, bukan penyihir laki-laki, tapi penyihir perempuan. Kenapa? Aglabuhunna an-nafathat lil muannas. Karena sesungguhnya ya, kebanyakan penyihir itu mayoritasnya laki-laki apa perempuan, Ummahat? Perempuan. Kenapa perempuan lebih dominan? Karena perempuanlah yang mudah tergelincir terkait dengan penyakit batiniyah. Ya, penyakit yang tak nampak, yaitu penyakit batin. Disitulah lebih mudah untuk terlena dengan ilmu ya sihir tersebut. Oleh karena itu, jangan menganggap bahwa ilmu sihir itu hanya bekerja sama dengan jin. Tidak ya, Ummahat. Karena antara definisi sihir adalah mempengaruhi. Ya, seseorang yang terpengaruh dalam kejahatan itu juga termasuk bagian dari sihir secara bahasa. Ya, ada anak saya terpengaruh melakukan keburukan dengan temannya, itu termasuk bagian dari sihir secara bahasa. Bukan secara istilah, tapi secara bahasa. Karena sihir adalah bagian yang mempengaruhi.
yang tadinya baik menjadi buruk. Nah, itu disebut dengan sihir. Ya. Lalu di ayat yang kelima, ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasada." Ya, arti terjemahannya apa, Umahat? Dan Boleh baca? kejahatan orang yang tinggi dia dengki. Ya, subhanallah. Ternyata detailnya ada di ayat 5. Ya. Dari ayat 5 inilah poin pentingnya. Yang disebut dengan tukang sihir, ya, bukan hanya penyihir yang menggunakan jampi-jampi. Tapi juga dari kejahatan hasidin. Dari kata hasada yahsudu. Hasidin, ya, akar katanya hasidun, akar katanya adalah dari sini. Hasada yahsudu. Berbuat hasad. Apa itu berbuat hasad? Kalau di terjemahan dengki. Nah, Anda ingin bertanya kepada umat, hasad itu apa? Yang umat ketahui hasad itu apa? Iri. Iri. Ya. Ya. Maka hasad itu adalah iri dan dengki. Ya. Definisi hasad itu adalah seseorang, ya, dijelaskan oleh para ulama, ya, menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Ya. Disebut dengan hasad. Ya. Oh, demikian. Memang itu bagian dari kejahatan luar biasa. Dan itu termasuk bagian dari sihir. Ya. Karena sihir itu memiliki sifat yang mempengaruhi. Memangnya ada orang hasad mempengaruhi orang yang dihasad? Ada. Salah satu penyakit yang sangat terkenal. Ya. Penyakit apa itu namanya, Umahat? Ain. Penyakit ain. Subhanallah. Ada satu penyakit yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-ainu haqqun. Ain itu benar ada. Walau kana syai'un sabaqa al-qadar lasabaqathul ain. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang bisa mendahuluinya. Ya. Artinya kalau ada, tapi kan nggak ada orang yang mendahului takdir, ada nggak ada perbuatan yang mendahului takdir, semua telah ditakdirkan. Tapi ada salah satu takdir yang buruk nih, namanya penyakit ain. Penyakit ain ini membahayakan. Dan penyakit ain ini adalah penyakit di mana orang yang dengki memuji orang yang didengki. Ya. Orang yang diirikan bangga dengan pujian orang yang pendengki. Ya. Masuk kategori yang namanya penyakit ain. Ya, penyakit ain ini bisa kategorinya dari yang paling ringan sampai yang paling berbahaya penyakitnya. Ya, penyakitnya itu dari yang paling ringan, sakit, ya, sakit ringan, pilek, batuk, flu, demam, ya, sampai kepada tahapan al-maut, kematian, ya, sampai kepada kematian, ya. Secara medis, ya, tidak diketahui kok bisa dia panas dingin, ya, demam, sakit kepala hebat, tapi dicek kolesterolnya normal, asam uratnya normal, tensinya normal,
tapi sakit-sakitan. Ya, itu bagian dari penyakit ain. Fahimtunna ummahat? Rahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, maka mohon berhati-hati. Ya, cara penyakit ain itu adalah pandangan jahat seseorang di depan kita peduli dan memuji, tapi di dalam hati mereka iri dan dengki. Maka solusinya untuk meninggalkan penyakit tersebut adalah dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah saat dipuji, beristighfar pada Allah saat dipuji. Jangan bangga dengan apa yang mereka pujikan kepada kita. Nah, apabila dari kejahatan orang yang pendengki, apabila dia melakukan dengki, ya, apabila dia melakukan sifat iri, ya. Apakah setiap manusia memiliki sifat dengki? Ya. Makanya di ayat 5 ini sudah jelas. Ada orang yang melakukan iri, sifat iri, ada yang melakukan hasad, ada orang yang di dalam hatinya ada rasa hasad tapi dia tidak mengungkapkan rasa hasad itu. Dia beristighfar kepada Allah. Karena rasa hasad itu adalah bagian dari tabiat manusia yang tidak bisa hilang. Hasadnya orang beriman adalah dengan diam dan mencari suasana baru dengan beramal soleh. Tapi kalau hasadnya pendengki, dia akan melakukan berbagai macam cara untuk menjatuhkan orang yang didengki. Ini yang menjadi poin penting. Ya, hal min soalin, ada yang ditanyakan, Umar? Silakan. Kita buka tanya jawab ya. Silakan pada ummahat yang mau bertanya tentang an-nafasat, ya, syarrin nafasat ataupun syarri hasidin idza hasad. Ada dua hal yang berbeda ya. Yang pertama, bagian dari sihir adalah memang yang bekerja sama dengan jin ataupun ilmu yang diajarkan oleh Harut dan Marut, ya, dari negeri Babilonia sampai sekarang. Ya, mereka memahami dan mempelajari ilmu sihir ya. Ada nggak sampai sekarang? Ada. Ya. Ataupun memang ya sihir dari golongan manusia yang mendengki kepada orang lain. Nah, hal min soalin, ada yang tanyakan? Maafi soal? Sudah jelas insyaallah, Umar? Wadih pada Ibu Sandra, Ibu Yani, Ibu Yunita, Kak Afika, ya. Ibu Andriani, Ibu Ana, Ibu Dian, Ibu Fitriani, Ummu Ehsan, Ibu Yani, dan Ibu Zahra. Bisa dipahami? Sudah jelas? Fahim tunna? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Ya. Laqad intahaina hadha ad-dars atau hadhihi ad-dirasah fi hadzal masa. Ya, kita telah menyelesaikan surah Al-Falaq ini dengan lebih detail, bahwasanya kalau kita pelajari secara bahasa lebih mendalam lagi, sebenarnya masih bisa nih lebih mendalam lagi. Ya, karena terkait dengan kelas pemula, kita belum bahas tentang macam-macam fiil, kita belum membahas tentang macam-macam kata kerja, ya, atau macam-macam isim, di mana isim ada yang bentuknya jamak, ya, lebih dari 2 bilangan, ya. Dan kita juga belum belajar tentang mudzakkar muannas. Insyaallah di pekan depan kita akan bahas itu di dalam kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha.
Sebelumnya untuk Ummu Ihsan, apakah sudah memiliki kitab Durusul Lughahnya? Ya, mungkin bisa diinformasikan ya kepada Ummu Ihsan, Ibu Evi. Ya, Ya, sudah diinformasikan, Ustaz. sudah ya, alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah atas izin Allah kita telah menyelesaikan dan mengambil faedah yang luar biasa dari surah Al-Falaq ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, dan juga merutinkan ya macam-macam ibadah yang diwajibkan, disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah lancarkan, mudahkan kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan berjumpa di pekan depan, di hari Senin, ya. Dan bagi ummahat yang sudah membacakan, ya, kami ucapkan syukran, ya, jazakumullahu khairan. Dan bagi umat yang sudah menyimak, ya, kami ucapkan terima kasih, ya, syukran jazilan, ya, sudah hadir pada sore hari ini. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khair.